Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang intestinal obstruktif. Jadi di sini saya Delvin Hilario Tomo Putra, NIM 19144. Terus teman saya Siska Dwi Agustin, NIM 19195. Terus teman saya Iqbal Maulana, NIM 17215. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi intestinal obstruksi atau ileus obstruksi atau obstruksi usus, yaitu merupakan suatu gangguan apapun penyebabnya, aliran normal isi usus sepanjang isi usus. Obstruksi usus dapat secara akut dengan kronik, partial maupun total. Intestinal obstruksi sendiri akan terjadi jika usus sudah tidak dapat melewati saluran gastrointestinal. Ileus adalah gangguan atau hambatan pasase isi usus yang merupakan adanya tanda-tanda obstruksi usus akut yang perlu membutuhkan pertolongan atau tindakan dengan segera. Obstruksi usus mekanisme adalah salah satu penyebab fisik dalam penyumbatan usus yang tidak dapat teratasi oleh peristaltik. Ileus obstruksi ini dapat akut seperti hernia stagulata ataupun kronik yang berakibatkan karsinoma yang melingkari seperti intussusepsi, tumor lipoid, neoplasma stenosis, obstruksi batu empedu, struktura, perlengkatan, hernia, dan abses. Next. Etiologi ileus obstruksi adalah obstruksi mekanis yang merupakan penyumbatan dari usus, di usus benar-benar menutup atau mengganggu jalannya usus. Sekitar 20% pasien datang ke rumah sakit dengan gejala akut abdomen akibat obstruksi saluran cerna. 80% terjadi sumbatan usus. Salah satu pengobatan adalah pembedahan yang mengukur laparotomi. Adapun beberapa faktor yang berkesinambungan yaitu sepsis, 2 obat-obatan misalnya apoid, antacid, coumarin, amtritilen, dan yang ketiga yaitu gangguan elektrolit dan metabolik. Yang keempat, infrak miokard. Yang kelima, pneumonia. Yang keenam, trauma. Yang ketujuh, biliar dan ginjal kolik. Yang kedelapan, cedera kepala dan prosedur bedah saraf. Yang kesembilan, inflamasi intraabdomen dan peritonitis. Yang ke-10, hematoma dan retroperitoneal. Dan selanjutnya akan selanjutnya anatomi fisiologi. Berikut hasil pemeriksaan anatomi fisiologi dari ileus obstruktif. Yang 1, rongsen toraks. Diafragma meninggi akibat distensi abdomen. Kedua, rongsen abdomen dalam posisi terlentang, yakni mencari penyebab bantu empedu, volvulus, dan hernia. Terus yang ketiga, di sini pemeriksaan sinar X untuk menunjukkan kuantitas abnormal dari gas atau cairan dalam usus. Yang keempat, pemeriksaan laboratorium, misalnya pemeriksaan elektrolit dan jumlah darah lengkap
akan menunjukkan gambaran dehidrasi dan kehilangan volume plasma dan kemungkinan infeksi. Yang kelima, pemeriksaan radiogram abdomen sangat penting untuk menegakkan diagnosa obstruksi usus. Selanjutnya manifestasi klinis. Menurut Mansjoer, adapun manifestasi klinis dari ileus obstruksi yaitu 1. Muntah fekal, 2. Dehidrasi, yakni haus terus-menerus, malaise umum, mengantuk, serta membran mukosa menjadi pecah-pecah. Yang ketiga, konstipasi atau sulit BAB. Yang keempat itu distensi abdomen. Dan yang kelima, BAB darah dan lendir, tapi tidak ada feses dan flatus. Patofisiologi intestinal obstruktif. Umumnya disebabkan oleh gangguan dari fisiologi normal usus yang berupa pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi, sehingga terjadi dilatasi bagian pada proksimal usus. Obstruktif total yang tidak teratasi akan mengakibatkan isi usus tidak dapat melewati distal dengan akumulasi cairan intraluminal yang progresif serta distensi usus proksimal. Kemudian akan mulai retrograde giant contraction atau RGC di usus halus sebagai fase muntah pertama. Untuk prosedur diagnostiknya ini menurut Nanda, diagnosa keperawatan yang muncul pada kasus ileus obstruksi adalah 1. Preoperasi. Yang A, nyeri berhubungan dengan distensi abdomen pembedahan. Selanjutnya, ansietas berhubungan dengan krisis situasional. Dan yang kedua itu intraoperasi. Di sini ada resiko tinggi terhadap infeksi berhubungan dengan prosedur invasif atau tindakan pembedahan laparotomi. Selanjutnya, resiko cedera berhubungan dengan gangguan persepsi atau sensorik akibat anestesi. Selanjutnya, defisit volume, cairan, dan elektrolit berhubungan dengan obstruksi usus. Dan yang ketiga itu postoperasi. Nyeri akut berhubungan dengan tindakan pembedahan atau tindakan laparotomi. Selanjutnya, resiko infeksi berhubungan dengan port di entry atau luka operasi. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk clinical pathway-nya ileus obstruksi. Penyebabnya itu ada 3, yaitu obstruksi, yang kedua mengalami muntah, dan ketiga menyebabkan perfusi usus. Yang obstruksi itu menyebabkan ansietas, kemudian yang mengalami muntah itu akibat dehidrasi dan anoreksia. Yang ketiga perfusi usus, mengalami iskemia dan nekrosis, dan mengakibatkan resiko infeksi. Yang kedua gangguan integritas jaringan, yang ketiga perforasi dan menyebabkan kematian. Penata laksanaan intestinal obstruksi. Penata laksanaan medisnya pengobatan obstruksi usus adalah koreksi keseimbangan cairan dan elektrolitnya. Kemudian menghilangkan peregangan dan muntah dengan kompresi, memperbaiki peritonitis dan shock bila ada, serta menghilangkan obstruksi untuk memperbaiki kelangsungan dan fungsi usus kembali normal. Yang pertama, perawatan koreksi keseimbangan cairan dan elektrolit. Menghilangkan peregangan dan muntah dengan kompresi, memperbaiki peritonitis dan shock bila ada, serta menghilangkan obstruksi untuk memperbaiki kelangsungan dan fungsinya. Yang kedua, farmakologi obatnya dapat diberikan untuk membantu mengobati atau mencegah infeksi dalam perut. Obat analgesik untuk mengurangi rasa nyerinya. Yang ketiga, dengan tindakan bedah. Masuk kolostomi. Kolostomi itu adalah prosedur untuk membuat stoma atau pembukaan antara usus dan dinding perut. Dilakukan sebelum memiliki operasi untuk menghapus usus yang tersumbat. Kolostomi tersebut dapat digunakan untuk menghilangkan udara dan cairan dari usus. Hal ini dapat membantu memeriksa kondisi perawatan sebelum operasi. Dengan kolostomi, tinja keluar dari stoma ke dalam kantung tertutup. Tinja mungkin berair, bergantung pada bagian mana dari usus besar yang digunakan untuk
kolostomi tersebut. Selanjutnya melakukan stent. Stent adalah suatu tabung logam kecil yang memperluas daerah usus yang tersumbat. Dengan menyisipkan stent ke dalam usus menggunakan ruangan lingkup atau tabung panjang ditekuk tipis, stent tersebut dapat membuka usus untuk membiarkan udara dan makanan lewat. Menggunakan stent juga untuk membantu mengurangi gejala sebelum operasi. Dan yang terakhir kesimpulan. Ileus obstruksi merupakan penyumbatan intestinal mekanik yang terjadi karena adanya daya mekanik yang bekerja atau mempengaruhi dinding usus sehingga menyebabkan penyempitan atau penyumbatan lumen usus. Hal tersebut dapat menyebabkan pasase lumen usus terganggu. Sekian, terima kasih.